Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik dengan NIM 120205157888. Kali ini saya akan membuat tugas video tentang suap menyuap dalam pandangan Islam. Untuk memenuhi tugas mata kuliah tindak pidana korupsi dengan dosen pengampu Siti Aisyah, SIP, MSI. Penasaran dengan videonya? Mari kita saksikan. Duh, anakku nggak lulus lagi. Gimana ya caranya biar dia bisa naik kelas? Mana dia sudah tinggal 2 kali. Apa aku sogok aja ya kepala sekolahnya? Boleh juga nih. Siap. Ya Pak, silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ini Pak. Gini Pak, saya selaku dari orang tua murid anak saya dapat kabar di mana anak saya yang sekolah di sekolahan Bapak tidak naik kelas kedua kalinya Pak. Jadi begini Pak, adapun terkait anak Bapak ini yang tidak naik kelas itu sudah ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku. Anak Bapak ini tidak mencukupi nilai untuk diangkat sebagai dinaikkan sebagai kelas atas gitu. Jadi kita dari pihak sekolah mohon maaf untuk tidak bisa membantu anak Bapak naik kelas berikutnya. Tolonglah Pak, ini udah 2 kalinya anak saya tidak naik kelas Pak. Mohon maaf Pak, itu kan sudah aturan yang berlaku dari sekolah. Jadi kalau seandainya anak Bapak ini kita naikkan, dikhawatirkan itu anak Bapak tidak mampu mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya Pak. Gini Pak, ini ada uang sedikit untuk Bapak agar anak saya ini bisa dinaikkan kelas. Aduh, mana ya Pak? Ya udah deh Pak, ini sekali ini aja ya kita bantu anaknya. Untuk berikutnya anak Bapak tolonglah dikondisikan agar pas ujian itu bisa dapat nilai yang bagus. Karena kita nggak bisa juga Pak nerima yang kayak ginian. Iya Pak, makasih ya Pak kalau Ya, udah sama-sama. membantu anak saya. Ya Pak, naik kelas. insyaallah kami akan bantu usahakan. Oke Pak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana ataupun menganalisis bahwa tindak pidana korupsi suap menyuap ini tidak diperbolehkan dalam pandangan Islam. Menurut pandangan Islam, semua jenis suap harus haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak, baik untuk memperoleh manfaat maupun penolakan mudarat, baik untuk memperoleh yang hak maupun yang batil, baik untuk menghilangkan kezaliman maupun untuk melakukan kezaliman. Semua jenis suap haram hukumnya berdasarkan keumuman hadis-hadis yang mengharamkan suap. Dari Abdullah bin Amr RA radhiyallahu anhu bersabda, laknat Allah atas setiap orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Dari Saubah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah melaknat setiap orang yang memberi suap, yang menerima suap, dan yang menjadi perantara di antara keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Maka dari itu, haram hukumnya pegawai menerima suap dalam bentuk apapun demi suatu kepentingan yang semestinya terlaksanakan tanpa membayar dari pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya, suap kepada polisi lalu lintas yang diberikan oleh pelanggar lalu lintas agar tidak didenda atau ditilang. Suap yang diberikan orang tua murid kepada kepala sekolah agar anaknya yang tidak naik kelas bisa naik kelas. Suap yang diberikan oleh perusahaan kepada pejabat yang akan menentukan pemenang tender. Suap yang diberikan kepada pegawai ataupun pejabat
untuk memperlancar urusannya seperti mengurus SIM, KTP, surat-surat perizinan, padahal pegawai atau pejabat itu sendiri telah digaji untuk melaksanakan urusan tersebut. Dan sebagaimana suap dan setiap suap hukumnya adalah haram dan merupakan dosa besar. A'udzubillahi min dzalik. Sekian dari video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.